Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Salma Dwi Prameswari, mahasiswa semester 4 Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Terbuka Malang. Nah, hari ini saya mau bikin video pidato untuk memenuhi tugas, berapa tugas 3, pokoknya tugas yang terakhir, mata kuliah Public Speaking. Nah, materi yang saya akan bahas hari ini adalah menggunakan humor dalam presentasi. Sebelumnya aku mau tanya satu hal dulu sama kalian. Ada yang pernah presentasi di depan kelas tapi audiensnya tuh malah bosen, ngantuk, atau malah sibuk buat main HP sendiri gitu? Ayo, ada yang relate juga nggak? Tenang-tenang, kalian nggak sendirian. Soalnya aku juga pernah ngalamin hal seperti itu. Sering malahan. Nah, kenyataannya banyak dari kita sering merasa presentasi akademik itu kan kaku dan membosankan ya. Padahal tujuannya adalah menyampaikan ide dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Salah satu trik yang sering diremehkan, tapi terbukti efektif, adalah menggunakan humor. Khususnya kalau zaman sekarang mah lewat meme. Dan di tangan yang tepat, meme bisa jadi alat komunikasi yang powerful untuk membuat audiens ketawa, memahami pesan lebih cepat, dan bisa bikin audiens itu tetap ingat isi presentasi kalian walaupun setelah kelas berakhir. Selain bikin suasana lebih cair, penggunaan humor lewat meme juga terbukti membantu proses belajar. Menurut penelitian Terima Stuti 2021, pelatihan public speaking dengan pendekatan presentasi lebih menarik loh untuk meningkatkan keterlibatan peserta dan mengurangi kejenuhan dalam pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, kejenuhan itu musuh utama nggak sih? Kalau misalkan kalian nih belajar cuma materi-materi aja tanpa adanya sisipan di sela-selanya, pasti bosen kan, jenuh juga. Tapi saat membicara memasukkan satu atau dua meme yang lucu dan tetap relevan dengan topik, perhatian audiens langsung kembali ke layar. Jadi mereka bisa lebih fokus karena yang dibicarakan adalah tentang mereka. Kan kita biasanya juga merasa seperti itu ya, merasa lebih tertarik akan suatu topik kalau topiknya itu berisi tentang pengalaman kita atau apa yang kita alamin saat itu. Dan salah satu contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh meme yang digunakan saat mengajar oleh seorang guru. Meme-nya seperti ini. Meme-nya adalah berupa quotes. Masa depan itu seperti sekumpulan tempe, tak ada yang tahu. Nah, penyematan meme seperti ini bisa membuat audiens tertawa, suasana mencair, tapi inti pesannya tetap tersampaikan. Penelitian lain oleh Sabarudi, Setiawan, dan Purnomo tahun 2024 juga memperkuat hal ini. Mereka menemukan bahwa humor dalam video Panji Pragiwaksono mampu membangun koneksi budaya dan emosional dengan mahasiswa sehingga pesannya disampaikan lebih mudah diterima. Meme bekerja dengan cara serupa. Dia memanfaatkan konteks budaya dan pengalaman bersama untuk menciptakan makna yang dekat dengan audiens. Namun tentu saja ada batasnya ya. Kita harus memastikan meme yang digunakan tetap etis dan relevan. Hindari meme yang menyinggung kelompok tertentu, bersifat vulgar, atau keluar dari konteks materi. Humor yang baik bukan yang membuat orang merasa tidak nyaman, tapi yang membuat mereka berpikir sambil tersenyum. Jadi jangan sampai menyinggung sekelompok orang atau bersifat sara lah intinya. Lebih baik cari meme yang aman-aman saja, yang relate tapi tetap universal maknanya. Dan selain menghibur audiens, humor visual juga membantu pembicara sendiri. Saat suasana ruangan terasa tegang, menampilkan satu meme lucu bisa jadi icebreaker yang ampuh. Bahkan bisa menurunkan rasa gugup kita saat menyampaikan presentasi tersebut. Karena saat audiens tertawa, kita ikut merasa lebih diterima dan lebih rileks gitu untuk menyampaikannya. Jadi bukan cuma mereka yang senang, tapi pembicaranya juga jadi lebih percaya diri. Teman-teman, berbicara di depan umum tidak selalu harus serius. Walaupun topiknya bisa serius, kita bisa tetap profesional tanpa kehilangan sisi menyenangkan. Dan meme bisa jadi media visual yang cerdas untuk memperkuat pesan dan membangun kedekatan dengan audiens. Mulai sekarang ketika kalian membuat presentasi tugas di kampus atau mungkin ada guru-guru atau pengajar yang ingin membuat presentasi atau media belajar untuk murid-muridnya, jangan takut menambahkan satu atau dua meme mungkin yang relate dengan materi dan audiens kalian. Baik, terima kasih. Sekian penyampaian pidato dari saya. Semoga bisa
memberikan dampak positif buat yang nonton, kalau misalkan ada yang nonton. Bye bye.